Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, Pak Dedi. Perkenalkan, saya Stefani Veronesa dengan NIM 825230134. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai UAS Big Data Analytics saya. Judul penelitian saya adalah klasifikasi tren IHSG berdasarkan harga emas dan kurs USD/IDR dengan XTBoost. Target klasifikasinya adalah IHSG dengan faktor eksternal yang saya pilih adalah harga emas dan kurs USD/IDR. Mengapa saya memilih meneliti mengenai IHSG? Itu karena IHSG adalah indikator utama kondisi pasar modal Indonesia, dan pergerakannya itu dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal, dan pada penelitian ini faktor eksternal yang saya pilih adalah harga emas dan kurs USD/IDR. Nah, kenapa harga emas? Itu karena saat keadaan ekonomi tidak stabil, banyak investor mengalihkan saham ke emas, sehingga pergerakan IHSG itu akan terganggu atau tertekan. Kenapa kurs USD/IDR? Itu karena penelitian terdahulu belum konsisten dalam menetapkan pengaruh nilai tukar rupiah terhadap IHSG. Penelitian terdahulu juga masih banyak menerapkan pendekatan statistik tradisional yang sering gagal menangkap pola kompleks pada data finansial. Karena itu diperlukan penelitian dengan metode yang lebih adaptif seperti XTBoost untuk mendeteksi keterkaitan variabel dengan target serta mengklasifikasikan pergerakan IHSG. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana kinerja atau performance model XTBoost yang dihasilkan berdasarkan pengukuran accuracy, precision, recall, dan juga advanced score, dan bagaimana menerapkan algoritma XTBoost untuk klasifikasi tren pergerakan IHSG menggunakan data harga saham dan kurs USD/IDR. Tujuan penelitian ini untuk mengimplementasikan algoritma XTBoost untuk memprediksi tren pergerakan IHSG, kemudian menganalisis peran harga emas dan nilai tukar USD/IDR dalam mempengaruhi tren IHSG. Dataset yang digunakan adalah data historis IHSG, emas berjangka, dan kurs USD/IDR yang bersumber dari website investing.com. Webnya sudah tertera. Periodenya ini diambil dari 1 Januari 2020 sampai 31 Oktober 2025 yang mencangkup periode sebelum, selama, dan sesudah pandemi COVID-19. Totalnya sebelum cleaning itu ada 1446 baris, dan total setelah cleaning itu ada 2132 baris. Dan kolom yang ada pada setiap dataset adalah kolom tanggal, terakhir atau harga penutupan, pembukaan atau harga pembukaan, tertinggi, terendah, volume, dan persentase perubahan. Kemudian, ketiga dataset tersebut disatukan atau diagregasi menjadi satu dataset yang sama dengan VLOOKUP di Microsoft Excel, dan hasilnya sudah tertera pada link yang saya cantumkan di slide. Pertama-tama akan dilakukan analisis data awal dengan statistik deskriptif. Ini untuk mengetahui jumlah data sudah konsisten atau belum. Nah, dapat dilihat hasilnya di tabel bahwa terakhir IHSG, terakhir emas, dan juga terakhir kurs itu sudah sama atau sudah konsisten jumlahnya. Ada 1446 baris. Nah, kemudian ada mean, yaitu rata-rata, dan juga nilai minimum dan maksimum dari masing-masing variabel yang menunjukkan besarnya fluktuasi selama periode 2020 sampai 2025. Kemudian dilakukan analisis korelasi Pearson antar variabel. Ini untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan linear antara variabel independen atau harga emas berjangka dan nilai kurs dengan variabel dependen atau variabel target, yaitu IHSG. Kalanya semakin mendekati -1, maka korelasi semakin negatif sempurna, dan jika mendekati +1 berarti korelasi semakin positif sempurna. Nah, untuk lebih jelasnya dapat dilihat di heatmap korelasi antar variabel ini. Hasilnya, korelasi IHSG dan emas itu skornya +0,52 yang menunjukkan korelasi positif sedang. Artinya, dalam periode penelitian, tren kenaikan harga emas global cenderung diikuti oleh kenaikan IHSG. Kemudian, IHSG dan kurs USD itu skornya +0,48 yang menunjukkan korelasi positif sedang. Artinya, USD naik, IHSG ikut naik. Kemungkinan karena faktor pemulihan ekonomi pasca pandemi di mana semua aset naik. Kemudian, korelasi emas dan USD itu menunjukkan skor +0,75 yang artinya korelasi positif kuat. Harga emas dan dolar bergerak sangat searah. Ini merupakan visualisasi IHSG selama periode penelitian. Yang di lingkaran merah itu menunjukkan penurunan ekstrim pada awal 2020 akibat pandemi COVID-19. Setelah itu, IHSG perlahan pulih dan kembali stabil. Ini merupakan visualisasi harga emas selama periode penelitian. Harga emas ini menunjukkan tren bullish atau naik yang konsisten. Namun setelah 2022, volatilitasnya itu semakin tinggi. Ini menunjukkan adanya ketidakstabilan global dan peningkatan minat terhadap emas atau aset safe haven. Ini merupakan visualisasi kurs USD/IDR selama periode penelitian yang mengalami tren naik, yang berarti rupiah itu melemah secara bertahap. Pola ini penting karena nilai tukar itu sangat mempengaruhi biaya impor dan sentimen investor, sehingga berpotensi mempengaruhi IHSG. Kemudian, kita akan melakukan pra-pemrosesan data yang dimulai dari data cleaning, feature engineering, labeling, data splitting. Tujuannya itu untuk mengubah data mentah menjadi dataset yang bersih, terstruktur, dan siap digunakan.
Yang pertama ada data cleaning. Data cleaning di sini untuk dataset ini itu digunakan untuk menyesuaikan tipe data dengan mengkonversi semua nilai yang berformat string menjadi numerik atau float dengan fungsi convert underscore value yang ada di code, dan menangani missing value dengan metode ffill atau forward fill dan backfill atau backward fill. Forward fill berarti mengisi data hari ini dengan data kemarin, dan backward fill itu berarti mengisi data kemarin dengan data hari ini. Kemudian ada feature engineering. Ini tujuannya untuk memperkaya informasi yang akan diberikan ke model dengan membuat beberapa fitur. Nah, fitur yang dibuat dalam penelitian ini ada tiga jenis maksudnya, ada return harian, ada moving average, dan juga delta value. Return harian ini merupakan presentasi perubahan harian untuk menangkap dinamika jangka pendek. Nah, ini merupakan rumusnya yang dipakai untuk return harian. Kemudian moving average itu merupakan rata-rata perubahan dalam 5 dan 10 hari atau 1 dan 2 minggu. Moving average ini untuk memberikan sinyal tren jangka pendek dan menengah. Dengan rumusnya dan penjelasannya sudah tertera dalam slide. Kemudian ada delta value, yaitu selisih harga hari ini dengan hari sebelumnya, untuk membantu model memahami arah dan kekuatan perubahan harga. Nah, ini merupakan rumus yang dipakai untuk memperhitungkan delta value. Kemudian ada data labeling, tujuannya itu untuk mengklasifikasikan tren IHSG, bukan memprediksi harga pastinya. Labeling ini kita yang menentukan sendiri, dan jika returnnya itu lebih dari plus 0,1% maka naik, jika returnnya itu kurang dari minus 0,1% itu berarti turun, dan jika di antara minus 0,1% dan 0,1% yang positif itu berarti stabil. Kemudian data akan dibagi atau di split, tujuannya itu untuk mencegah kebocoran data di masa depan. Di splitnya itu berdasarkan urutan waktu menggunakan time series split, itu 80% atau sekitar 2020 sampai 2024 itu untuk melatih model. Kemudian sisanya yaitu 20% itu kira-kira data tahun 2025 itu untuk menguji model. Nah, kemudian dibagi menjadi beberapa fold, itu misalkan fold 1 itu latih data 2020, terus uji di awal 2021, terus fold 2 latih di data 2020-2021, uji di 2022, kayak gitu, dan seterusnya. Kemudian masuk ke tahap pembangunan model XGBoost. Model yang dipilih adalah XGBoost, lebih tepatnya XGB Classifier. Konsepnya itu membangun decision tree secara sekuensial atau bertahap, di mana setiap tree baru itu bertujuan mengoreksi kesalahan dari tree sebelumnya. Prosesnya itu, decision tree ini akan mempelajari pola data latih atau X-train yang ada di code terhadap label trend, naik, turun, ataupun stabil. Nah, kenapa XGBoost ini dipilih? Karena dapat menangkap pola kompleks dengan cepat dan efisien. Kemudian akan dilakukan hyperparameter tuning dan validasi. Tujuannya itu untuk mencari kombinasi paling optimal untuk model machine learning agar performanya itu maksimal. Teknik yang dipakai itu adalah grid search CV dengan time series split. Time series split itu yang tadi, dan ditemukan bahwa konfigurasi terbaiknya itu adalah learning rate atau kecepatan model belajarnya itu 0,1, max depth atau kekompleksan decision tree itu 5, dan n estimators atau jumlah trees yang dibuat itu 200. Skor validasinya itu dapat 0,6588 kalau dipersenin jadi 65,88%, dengan akurasi data uji itu ada di 68%. Selisih skor yang tipis ini itu membuktikan bahwa model stabil dan memiliki kemampuan generalisasi yang baik atau tidak overfitting. Nah, kita lihat lagi, kita evaluasi lagi kinerja modelnya. Tadi skor evaluasi pada data ujinya 68,00% atau 68%. Nah, baseline randomnya itu 33,3%. Nah, angka ini didapat dari, kan kelasnya itu ada 3 ya, ada naik, ada turun, ada stabil. Nah, itu berarti 100% dibagi 3. Kalau misalnya kelasnya itu ada 4, berarti 100% dibagi 4, kayak gitu. Hasil ini menunjukkan bahwa performa model 2 kali lebih baik dari tebakan acak. Jadi, model ini terbukti mampu mempelajari pola dari fitur eksternal, yaitu emas dan juga kurs. Kemudian model akan dinilai performanya dengan menggunakan metrik evaluasi untuk menghindari bias. Sebelum kita ke macam-macam metrik evaluasinya, kita perlu mengetahui mengenai variabelnya. Yang pertama itu ada TP atau true positif, di mana model memprediksi positif atau naik dan kenyataannya benar naik. Kemudian ada true negatif, itu ketika model memprediksi negatif atau turun dan kenyataannya benar turun. Kemudian ada false positif atau FP, di mana model memprediksi positif tapi kenyataannya itu malah negatif. Dan ada false negatif atau FN, di mana model memprediksi negatif namun kenyataannya itu positif. Metrik evaluasi yang pertama itu ada accuracy atau akurasi. Ini untuk mengukur seberapa sering model memprediksi dengan tepat. Rumusnya itu dengan TP atau true positif tambah true negatif per semua prediksi, yaitu ada true positif, ada true negatif, ada false positif, dan false negatif. Kemudian ada precision atau presisi, ini untuk mengukur seberapa akurat model saat memprediksi kelas positif. Rumusnya true positif per true positif plus false positif. Kemudian ada recall atau sensitivitas, ini untuk mengukur keberhasilan model dalam menghasilkan prediksi positif yang benar. Rumusnya itu true positif per true positif plus false negatif. Kemudian ada F1 score, yaitu rata-rata harmonik dari precision dan recall. Rumusnya itu 2 kali precision
precision kali recall per precision plus recall. Nah, hasil klasifikasinya menunjukkan bahwa kelas stabil itu memiliki F1 score tertinggi 0,89 dan precisionnya itu memiliki skor 0,96. Artinya, model sangat akurat dalam mengklasifikasikan pasar stabil. Hasil klasifikasi kelas naik itu memiliki recall yang tinggi dengan skor 0,72. Artinya, model mampu menangkap 72% momentum kenaikan pasar. Hasil klasifikasi kelas turun itu performanya paling rendah dengan F1 score 0,48 dan recall 0,43. Artinya, model cenderung kesulitan mendeteksi sinyal penurunan. Penurunan pasar ini seringkali dipicu oleh panic selling yang sifatnya mendadak dan irasional, sehingga lebih sulit dimodelkan dibandingkan kenaikan yang biasanya bertahap. Kemudian dilakukan juga pemetaan confusion matrix itu untuk menunjukkan pola kesalahan model. Yang di sini itu merupakan prediksi, kemudian yang di sini itu kebenarannya. Nah, jumlah prediksi yang tepat itu ada di diagonal. Jadi yang diprediksi turun dan beneran turun itu ada 51, yang diprediksi naik dan beneran naik itu ada 101, dan yang diprediksi stabil dan beneran stabil itu ada 137. Nah, ini menunjukkan bahwa model paling banyak benar menebak kelas stabil, yaitu sebanyak 137 data. Di sini berarti diprediksi turun tapi ternyata stabil itu ada 4, diprediksi naik tapi ternyata stabil itu ada 24. Nah, diprediksi turun tapi ternyata itu naik ada 36, dan diprediksi stabil tapi ternyata naik itu ada 3, diprediksi stabil dan ternyata turun itu ada 2, diprediksi naik dan ternyata turun itu ada 67. Ini menunjukkan bahwa kelemahan utama model terletak pada rendahnya recall untuk kelas turun. Ketika ada sinyal penurunan yang samar-samar, model lebih memilih memprediksinya sebagai stabil. Dalam konteks investasi, ini berarti model lebih cocok untuk investor moderat yang ingin menjaga aset, bukan untuk trader agresif yang ingin melakukan short selling saat pasar jatuh. Nah, kemudian dilakukan juga feature importance untuk menunjukkan fitur yang paling berpengaruh dalam klasifikasi model. Ini merupakan hasilnya dapat diinterpretasikan bahwa fitur delta underscore USD yang ini itu memiliki skor paling tinggi, disusul dengan delta underscore gold, return underscore USD, return underscore gold, MA itu berarti moving average yang 5 hari untuk gold, ini moving average 5 hari untuk USD, ini moving average 10 hari untuk USD, dan moving average 10 hari untuk gold. Nah, hal ini menunjukkan bahwa model sangat mengandalkan fluktuasi harian nilai tukar rupiah dan harga emas dunia sebagai sinyal utama untuk menentukan tren IHSG. Kemudian tingginya skor pada kedua fitur delta USD dan delta gold ini menunjukkan bahwa keputusan untuk memasukkan data kurs dan emas dalam penelitian ini sangat tepat dan relevan. Kesimpulannya, berdasarkan analisis feature importance, variabel perubahan kurs atau delta underscore USD memiliki kontribusi paling signifikan terhadap prediksi model, disusul dengan delta harga emas. Hal ini mengkonfirmasi bahwa fluktuasi nilai tukar rupiah dan harga emas merupakan indikator makroekonomi yang krusial dalam memengaruhi tren pergerakan IHSG. Kemudian, algoritma XGBoost terbukti efektif mengklasifikasikan tren IHSG dengan akurasi mencapai 68%, jauh di atas ambang batas prediksi atas atau baseline yang core-nya itu 33,3%. Didapat dari 100 dibagi 3 kelas yang naik turun stabil. Hasilnya 33,3%. Model juga menunjukkan reliabilitas tinggi dalam mengidentifikasi kondisi pasar stabil dan naik, namun cenderung konservatif dalam memprediksi tren turun. Ini mengindikasikan model lebih mengutamakan kepastian sinyal kestabilan dibandingkan spekulasi penurunan pasar. Sekian presentasi saya, atas waktu dan perhatiannya. Terima kasih.